Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya dan selalu senantiasa memohon, meminta dan memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan amalan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seseorang pun yang bisa menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah ayyuhatulab rahimani rahimakumullah, dan juga kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kajian via online Facebook ini, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV rahimani rahimakumullah, dan juga kepada teman-teman MBI Singkawang. Semoga senantiasa kita semuanya dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhatulab rahimani rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada setiap Rabu malam, Selasa malam ya, atau malam Rabu, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kajian sebuah kitab yang sangat bagus sekali, ditulis salah seorang ulama Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yakni kita mengkaji kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan kajian ini kita sudah laksanakan sejak kapan? Tahun lalu ya, qadarullah ya, maka kurang lebih 6 bulan kita tiadakan. Dan pada saat ini, pada malam hari yang penuh berkah ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab tersebut. Dan kita telah sampai kepada dosa besar yang ke-12, yakni besarnya dosa zina. Besarnya apa? Dosa zina. Ayyuhatulab kaum muslimin dan muslimat, pemirsa rahimani rahimakumullah, ada satu kaidah yang harus kita ketahui ya. Di samping kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang baik,
Maka tidak ada salahnya kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang jelek. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk atau tidak terjerumus kepada perbuatan jelek tersebut. Ya. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi, dan beliau mengatakan kepada kita, "Kannan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil khair." Adapun manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kebaikan. Kata siapa? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun manusia, kata Hudzaifah bin Yaman, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syarri. Adapun aku, kata siapa? Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari suatu keburukan. Makhafata ayyudrikani. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Yakni aku khawatirkan kalau sekiranya aku melakukan perbuatan jelek tersebut. Bisa difahami ya? Nah maka ya ikhwan rahimana rahimakumullah, maka salah satu keburukan adalah zina. Salah satu keburukan adalah zina. Kita hidup di zaman yang penuh banyak sekali fitnah, baik fitnah syubhat, keracunan di dalam beragama, maupun fitnah apa? Fitnah apa? Fitnah syahwat. Ya, dua hal. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, salah satu yang mau kita bahas adalah fitnah syahwat, yakni zina. Ya, kita lihat betapa banyak ya perbuatan zina, betapa banyak maksiat. Jadi ikhwan, kalau antum misalkan keluar dari ma'had ini berjalan, ya di depan kita lihat banyak di antara wanita yang mereka tidak menutup aurat mereka. Ya. Dan kita hidup di satu zaman yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salah satu tanda-tanda dari sekian banyak tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ahlul ilmu, ya, dan menyebarnya kebodohan. Kemudian menyebarnya perzinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakni sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ingat ya, ketika disebut nama Nabi, maka apa yang kita lakukan? Berselawat. Cukuplah dikatakan orang yang bakhil, mereka adalah ketika disebut nama Nabi, mereka enggan untuk berselawat. Jadi subhanallah, kita tadi belajar dari pagi tadi KBM ya kan? Kalau MTS dari jam 7.30 sampai jam 12 KBM, berapa kali kita selawat kepada Nabi? Ketika Ustaz menyampaikan qala Rasulullah, kita berselawat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min asyratis saah, salah satu dari tanda-tanda kiamat, ayyakilnal ilmu, ini sedikitnya ahlu ilmu, wa yadhharul jahlu, dan banyaknya orang yang jahil, ini orang yang bodoh, wa yadhharuz zina, dan menyebarnya perzinaan, wa takthurun nisa'u, dan apa? Dan banyaknya wanita. Ya. Wa yuqallir rijalu, dan sedikitnya lelaki. Ya kan, betul enggak? Sekarang di sini di ma'had kita ini paling banyak akhwat ketimbang ikhwannya. Ya, akhwatnya 200 lebih, ikhwannya 100 lebih. Ya. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid.
Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak yakni satu orang lelaki menikahi 50 wanita. Karena apa? Karena kejahilan mereka. Dan sekarang sudah zamannya, ikhwan. Ya, ada orang yang menikah istrinya sampai 30. Tapi bukan orang Islam. Ya. Naam. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kelak akan banyak wanita yang mereka berpakaian tapi hakikatnya mereka bertelanjang, tidak menutup aurat. Kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi bersabda, "Sinfani min ahli nar." Ada dua golongan kata Nabi. Lam arahuma, yang mana ada dua golongan kata Nabi dari penduduk neraka yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Bayangkan. Salah satu di antara kedua golongan tersebut Nabi bersabda, "Nisaun asiyatun ariyatun mumilatun mailatun." Yakni apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni para wanita ya yang mereka berpakaian tetapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok, menggoyangkan bahunya maupun punggungnya. Ru'usuhunna ka'as nimal bukhtil ma'ilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti punah unta. Ya. Banyak ya kan kita lihat. Ya, banyak sekali wanita yang seperti ini. Yang mereka tidak menutup aurat mereka, mereka menampakkan perhiasan mereka yang seharusnya mereka tutup. Mereka berjalan berlenggak-lenggok, menampakkan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulnal jannah. Maka wanita yang seperti ini kata Nabi, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, maka kalau ada saudara kita yang mereka masih belum menutup aurat, maka kita doakan. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirah kada wa kada, kata Nabi. Sedangkan aroma baunya surga itu dapat tercium ya sejauh perjalanan sekian dan sekian. Ya, berarti wanita-wanita yang aurat tidak akan masuk ke dalam surga. Jangankan masuk, cium bau surganya saja tidak. Ya, waliyazubillah. Nah, ikhwan, maka sekarang banyaknya perzinahan. Ya, bahkan kalau saat ini kalau ada pemuda atau pemudi yang tidak ada pasangannya tercela, ya di kalangan apa orang awam. Ya, bahkan ada orang tua apa yang mengatakan, "Wahai nak, kenapa kamu enggak cari pacar?" Ada enggak seperti ini? Ada. Maka wahai Anda orang tua, maka Anda wahai para ayah dan bunda, perhatikan ya pendidikan anak-anak Anda. Jangan sampai anak-anak Anda mereka berjalan dengan belum haram bagi yang belum halal bagi mereka, yang diharamkan oleh Allah. Ya, bayangkan ikhwan. Ya, bayangkan. Ya, jangankan zina waliyadzubillah, bersentuhan saja antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, ya, itu lebih baik kepalanya ditusuk dengan besi dari api neraka. Itu lebih baik ketimbang apa? Balasannya nanti ya di akhirat. Rasulullah SAW menyebutkan li ayyut'ana fi ra'si ahadikum
bimakhitin min hadidin. Sesungguhnya andai kepala seseorang di antara kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Ya, maka itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Bersentuhan, yakni bersalaman, maka enggak boleh bersalaman lelaki dan wanita yang bukan muhrim. Ya, enggak boleh. Dan para ulama mengatakan di sini adalah yakni bersentuhan. Ya. Nah, bagi kita yang sudah tahu enggak boleh kita bersalaman yang bukan muhrim kita. Maka kepala kita lebih baik ditusuk dengan apa? Bayangkan. Ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk kepada pembahasan masalah zina, ini banyak sekali jalan-jalannya ikhwan. Banyak sekali jalan-jalan menuju zina waliyadzubillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kutiba ala ibni Adam." Sesungguhnya anak Adam, Bani Adam, telah ditetapkan baginya atau telah ditakdirkan baginya nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalah. Yakni kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap anak Adam ditakdirkan baginya, yakni telah ditakdirkan bagian ya untuk berzina, dan itu sesuatu yang pasti yang tidak bisa tidak. Maksudnya apa? Bahwasanya pintu-pintu zina itu banyak sekali. Bisa difahami ya? Nah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fal ainani zinahuma an-nazar." Zinahnya kedua mata dengan melihat. Waliyadzubillah. Perhatikan ikhwan, kedua mata kita adalah amanah dari Allah. Tidak boleh kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan barang siapa yang dia melihat sesuatu yang diharamkan, maka sungguh dia telah berzina melalui mata. Dan sekarang banyak fitnah jawal, dan barang siapa yang memegang handphone tersebut tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka akan melakukan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan tersebut. Ya. Nah, bagi yang pernah bertaubat kepada Allah, ya, tidak boleh. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal udhunani zinahumal istima'u, yakni kedua telinga berzina dengan mendengarkan. Ya, maka tolong perhatikan ya ikhwan. Ya, jadi kedua telinga berzina dengan apa? Mendengarkan. Jadi kalau ada di antara antum ya yang bercerita tentang masalah zina, ya, bercerita tentang wanita yang seharusnya tidak mesti untuk dibicarakan, untuk diceritakan, terlebih lagi seorang penuntut ilmu, maka sungguh dia telah berzina melalui apa? Kedua telinganya bagi yang mendengarkan. Wal lisanu, adapun dengan lisan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zinahul kalamu, yakni dengan apa? Dengan membicarakannya. Nah, ini tadi kita sebutkan. Ya, di antara antum yang berbicara masalah ini di asrama, ada atau tidak? Al-Fadail, Fadlu Talabil Ilm. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah.